2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat Kristus. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, tema firman Tuhan pada pagi ini, umat kesukaan Tuhan. Apa saudara? Umat kesukaan Tuhan. Setiap kita pasti ingin toh disenangi orang. Setiap manusia ingin disukai oleh orang lain. Setiap kita ingin dicintai oleh orang lain. Tetapi yang jauh lebih membahagiakan hati kita semuanya, ketika kita disukai, dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Apakah tidak penting kita dikasihi, dicintai oleh manusia? Penting. Tapi jauh lebih penting dan lebih membahagiakan ketika kita dicintai, dikasihi, disukai oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita dicintai Tuhan? Bagaimana supaya kita dikasihi Tuhan, disukai oleh Tuhan? Sebagai umat Tuhan, bagaimana supaya kita disukai oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar cinta Tuhan kepada saudara dan saya, maka Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya sudah percaya Tuhan Yesus, saudara diselamatkan, saudara mengalami kasih Tuhan. Tuhan mau supaya setiap saudara dan saya yang sudah percaya, yang sudah menjadi umatnya itu, hidup mengikuti kehendak Tuhan. Hidup mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita hidup mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan suka dengan kita. Saudara yang punya anak, saudara pasti mengasihi semua anak-anak saudara. Tapi di antara anak-anak kita itu, ada yang menyukakan hati kita, ada yang membuat hati kita jengkel, ada yang membuat hati kita menangis sebagai orang tua. Di antara anak-anak kita mengasihi mereka, ya. Apapun akan kita lakukan untuk mereka, ya. Tapi di antara anak-anak kita yang kita kasih itu,
dalam hidup sehari-hari. Ada yang menyukakan hati kita, perbuatannya itu. Ada yang menjengkelkan hati kita. Ada yang membuat hati kita menangis. Tentu demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, ya benar. Sampai Tuhan itu mau datang ke dunia dalam wujud manusia bernama Yesus. Dan mau mengorbankan seluruh apa yang dia punya. Segala kemuliaannya pun dikorbankan untuk saudara dan saya, untuk mengasihi saudara dan saya yang percaya. Tapi setelah semua dikorbankan, dan saudara dan saya mengaku percaya Tuhan Yesus, maka dalam kehidupan sehari-hari, saudara bisa lihat ke dalam diri masing-masing. Apakah aku termasuk orang yang menyukakan hati Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya untuk aku? Ataukah aku sebagai umat yang mendukakan hati Tuhan dalam hidup sehari-hari? Tuhan yang sudah mengasihi aku seringkali berduka karena tingkah lakuku yang tidak berkenan di hadapannya. Nah, pagi ini kita belajar dari jemaat Tuhan di Smyrna. Dalam kitab Wahyu yang kita baca ini pasal 2 dan pasal 3 ada 7 jemaat yang dituliskan di situ. Ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna yang baru kita baca perikopnya, ada jemaat Pergamus, ada jemaat Tiatira, ada jemaat di kota Philadelphia, ada jemaat di kota Laodikia. 7 jemaat yang ditulis, yang dicatat, yang menggambarkan tipe-tipe model-model anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan. Dari 7 jemaat yang ditulis pasal 2 dan pasal 3 kitab Wahyu ini, ada 2 jemaat yang menyukakan hati Tuhan dan membanggakan hati Tuhan. Lalu yang 5, dikecam habis-habisan oleh Tuhan, dimarahi oleh Tuhan, karena mendukakan hati Tuhan dalam beberapa atau sebagian sisi kehidupan mereka. Tapi ada 2 jemaat yang menyukakan hati Tuhan yang tidak dimarahi oleh Tuhan dalam kitab Wahyu ini. Jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Jemaat Smyrna yang kita baca dalam perikop tadi, di sana tidak tertuliskan, dan kita tadi sudah membaca bersama-sama, Tuhan tidak marah dengan kehidupan jemaat di Smyrna. Tuhan juga tidak menunjukkan kesalahan-kesalahan jemaat di Smyrna. Tapi justru Tuhan bangga dengan jemaat di Smyrna, suka dengan kehidupan jemaat di Smyrna. Jadi Tuhan yang sudah mengorbankan putranya yang tunggal Yesus Kristus itu tidak sia-sia dalam kehidupan jemaat di Smyrna. Karena kehidupan jemaat di Smyrna menyukakan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana jemaat di Smyrna itu menyukakan hati Tuhan? Tentu kita harus belajar. Supaya apa? Kita jemaat Tuhan di Bethlehem yang hidup di zaman ini bisa belajar bagaimana kita hidup sebagai jemaat umat Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Hal pertama yang kita dapati dari jemaat Smyrna, sehingga jemaat Smyrna menjadi jemaat umat Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Hal pertama yang membuat hati Tuhan suka dengan kehidupan jemaat di Smyrna itu adalah, walaupun hidup dalam kesusahan. Apa sih kesusahan itu? Karena ada persoalan.
Kesusahan hidup yang dialami, persoalan hidup yang dialami oleh jemaat di Smyrna, tidak hanya satu, tapi banyak. Ternyata jemaat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan itu juga Tuhan izinkan mengalami persoalan hidup. Tuhan izinkan umatnya itu menghadapi masalah. Umat yang disukai Tuhan loh ya. Umat yang difavoritkan oleh Tuhan loh. Tuhan izinkan mengalami persoalan, mengalami kesusahan, karena banyak yang harus dihadapi dalam hidup ini. Bukan hanya jemaat di Smyrna. Hari-hari ini saudara, berapa banyak kesusahanmu? Berapa banyak persoalanmu yang membuat engkau secara manusiawi bersusah? Susah dalam pengertian menghadapi kesulitan untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada. BBM naik. Kalau BBM naik, yang lain-lain ikut naik. Nggak mau kalah yang lain-lain itu, saudara. Masalahnya bukan BBM-nya naik, lalu yang lain-lain ikut naik. Masalahnya itu penghasilan kita juga nggak ikut naik, itu loh saudara. Itu masalah. Kalau penghasilan kita juga naik, gaji kita naik, pendapatan naik, no problem. Tapi naiknya BBM, naiknya hal-hal lain, nggak diikuti dengan pemasukan kita yang ikut naik, pendapatan kita ikut naik. Itu yang membuat banyak orang hari-hari ini mengalami kesulitan, penderitaan. Apakah pemerintah salah? Orang memang demo, ada yang demo, ada yang protes. Ya, itu kebijakan pemerintah sudah ditimbang, sudah diperhitungkan dari berbagai aspek keilmuan, keekonomian. Tentu tidak sembrono. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita harus ikut demo? Protes pemerintah? Semakin kita protes, semakin kita demo, saudara akan semakin terasa menderita. Aksi menyikapi kenaikan ini tidak diperlukan untuk ikut-ikutan demo. Tapi mari kita melihat ke dalam diri dengan sikap hati kita. Belajar dari jemaat di Smyrna ini walaupun diperhadapkan dengan banyak kesulitan hidup. Tuhan bangga dengan jemaat di Smyrna. Bangga dengan jemaat Smyrna dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, persoalan hidup, karena menghadapinya dengan tepat. Menghadapi berbagai persoalan hidup dengan setia kepada Tuhan. Ini penting. Menghadapi berbagai kesulitan hidup, persoalan hidup, kesusahan hidup dengan semakin setia kepada Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi berbagai persoalan hidup yang Tuhan izinkan, kita akan mendapatkan kekuatan baru selalu dari Tuhan untuk menghadapi berbagai situasi itu. Seperti jemaat di Smyrna, semakin banyak persoalan, semakin banyak kesulitan, semakin dekat setia kepada Tuhan. Jangan tambah jauh dari Tuhan, tapi tambah dekat dengan Tuhan, tambah setia kepada Tuhan. Bukan hanya menghadapi banyak persoalan jemaat di Smyrna itu, tetapi dalam ayat 9 tadi dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Miskin. Sudah menghadapi banyak persoalan, miskin secara materi lagi, secara keuangan, secara ekonomi. Tapi apakah jemaat Smyrna menjadikan kemiskinan ini menjadi alasan untuk tidak setia kepada Tuhan? Jemaat Smyrna tetap menjadi favoritnya Tuhan. Karena dalam kemiskinannya tetap setia kepada Tuhan.
dalam kemiskinan jemaat di Smyrna tetap setia. Kadang-kadang ada beberapa orang yang mencoba membenarkan dirinya sendiri untuk tidak setia kepada Tuhan ketika menghadapi persoalan kemiskinan. Ketika tidak ada uang, lebih baik bekerja daripada beribadah. Beribadah nanti bayar Grab, bayar persembahan lagi, malah keluar uang. Belum lagi nanti harus bayar perpuluhan lagi, uang lagi. Belum lagi kalau nanti harus ke bawah beli kopi, uang lagi. Belum lagi kalau anak-anaknya nanti minta snack, minta kue, uang lagi. Sudah miskin, tidak punya uang, wah, lebih baik bekerja, dapat uang. Nah, gitu. Untuk beberapa orang mendapatkan alasan dengan kemiskinannya, tidak ada uang, lebih baik bekerja. Tapi bagi jemaat di Smyrna yang menjadi favoritnya Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, di dalam kemiskinannya tetap setia kepada Tuhan. Saudara, memang kita tidak mendapatkan tulisan apa yang terjadi dengan jemaat di Smyrna saat itu. Tapi kalau saudara, sekarang kan zamannya zaman modern, di tangan ada Mbah Google namanya di tangan kita. Coba klik situasi jemaat di Smyrna dan apa yang terjadi. Saudara akan mendapati bahwa saat itu jemaat di Smyrna menghadapi kesulitan, tidak sekedar sulit seperti sekarang ini, tetapi hidup mereka benar-benar menghadapi berbagai situasi, kondisi yang kompleks, yang komplit kesulitannya itu. Karena apa? Situasi politik pada zaman itu menjadi daerah jajahan Romawi. Dan Kaisar Romawi pada saat itu memberikan satu perintah. Untuk apa? Sebelum melakukan segala aktivitas harus menyembah Kaisar dulu dan mengakui Kaisar adalah Tuhanku sambil membakar dupa. Setelah mengakui Kaisar adalah Tuhanku, baru mereka boleh aktivitas, atau boleh mereka menyembah Tuhan yang lain. Tapi menyembah Kaisar harus yang utama. Setelah itu boleh menyembah apa saja. Tapi sesembahan utama harus Kaisar. Kaisar adalah Tuhanku. Yang kedapatan, ketangkep tidak mau menyembah Kaisar, mati hukumannya. Tidak dapat pekerjaan, tidak bisa membuka usaha. Karirnya akan putus karena dia ditangkap, disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Situasi semacam itu tentu sangat sulit, sangat jauh berbeda dengan situasi saat ini yang kita hadapi, saudara. Walaupun pada saat itu banyak yang meninggalkan Tuhan demi pekerjaan, demi usaha, kelancaran ekonominya. Tetapi jemaat di Smyrna disukai oleh Tuhan karena tetap setia walaupun harus menghadapi resiko yang sangat berat. Itu persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna. Maka Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu. Jadi berbagai kesulitan hidup yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna itu membuat jemaat Smyrna secara ekonomi miskin. Tetapi walaupun dalam berbagai kesulitan, banyak persoalan dan kemiskinan, jemaat di Smyrna tetap setia. Tentu persoalan saudara dan saya hari ini sangat berbeda dengan persoalan jemaat di Smyrna. Tapi apapun, sebanyak apapun persoalanmu dan persoalanku hari ini, belajar satu hal, setia kepada Tuhan. Tetap setia dan semakin setia.
Walaupun menghadapi banyak persoalan, walaupun mungkin miskin, walaupun apapun situasi, setialah. Seperti Tuhan setia sampai mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Jika saudara dan saya bisa setia dalam situasi persoalan, masalah, kesulitan, dan kemiskinan, tentu saudara akan bisa menyukakan hati Tuhan seperti jemaat di Smyrna. Tetapi kalimat itu tidak terpotong sampai di situ. Tuhan katakan di ayat yang ke-9 itu, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Luar biasa ya. Di tengah banyak kesulitan hidup, di tengah kemiskinan, tetapi ini pengakuan Tuhan loh ya. Ini kata-kata sanjungan Tuhan loh ya. Apa kata-kata pengakuan Tuhan terhadap jemaat di Smyrna? Namun engkau kaya. Kaya apa? Kaya uang? Tidak. Kaya harta? Tidak. Terkenal? Tidak. Tapi kaya apa? Kaya dengan iman. Beberapa minggu lalu kita belajar firman Tuhan dari Bapak Priyo kan. Jangan sampai kita memiliki mental miskin. Punya uang banyak tetap minta diperhatikan, minta dikasihani, belas kasihan orang lain terus. Sudah punya banyak uang. Apalagi tidak punya uang. Aku tidak punya uang, TBP, beriblas, hilang semua, tidak punya apa-apa, sudah kosong. Jangan sampai punya mental miskin. Ya tapi jangan sampai sebaliknya punya mental kaya. Mental kaya itu bagaimana? Sok kaya. Orang uangnya tidak banyak tapi wah, kemelinti. Apa kemelinti itu bahasa Indonesia? Merasa, aku paling kaya, aku punya semuanya. Ya, tidak bisa. Merasa angkuh, merasa wah gitu. Biarlah pengakuan bahwa kamu kaya itu dari Tuhan datangnya. Namun engkau kaya, itulah perkataan Tuhan untuk jemaat di Smyrna. Kaya dengan apa? Kaya dengan iman. Maka bangun imanmu, bangun kerohanianmu. Semakin setia kepada Tuhan apapun situasi hidupmu hari-hari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai roh penglihatan, roh nubuat mengatakan bahwa tahun-tahun ini sampai beberapa tahun mendatang itu dunia diliputi kegelapan dengan berbagai persoalan, kesulitan, penyakit. Tidak ada negara yang bisa melewati ini. Tidak ada negara yang aman, benar-benar aman tanpa ada persoalan. Lalu persoalannya, bagi kita umat Tuhan, apakah kita juga akan tenggelam dengan situasi dunia seperti yang dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan? Lalu apakah kita sebagai umat Tuhan harus tenggelam dengan situasi, karena situasi hari ini dan ke depan, situasi yang sangat sulit? Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang menyatakan itu, tetapi juga para ekonom juga menyatakan demikian. Ahli-ahli ekonomi juga menyatakan bahwa hari ini dan tahun-tahun mendatang, beberapa tahun mendatang itu, situasinya akan sulit. Tapi seperti jemaat di Smyrna, dalam situasi sulit, dalam situasi banyak persoalan, dalam situasi miskin, tetapi menjadi kebanggaan Tuhan dan favoritnya Tuhan.
Karena menyukakan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana? Tetap setia di tengah kesulitan, di tengah kemiskinan, di tengah berbagai persoalan. Kaya dengan iman. Selanjutnya, jemaat di Smyrna menyukakan hati Tuhan, menjadi favorit Tuhan. Karena ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jemaat di Smyrna sudah terbukti tidak takut menderita karena setia kepada Tuhan Yesus. Jemaat di Smyrna tidak takut apapun penderitaan yang harus dia alami karena setia kepada Tuhan. Kita perlu belajar bahwa apapun kata nubuatan, kita belajar apapun kata ahli ekonomi dunia tentang masa depan dunia ini, segelap apapun, seburuk apapun, firman Tuhan katakan, jangan takut menderita. Di dunia ini sejak dulu, sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaan itu ada. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaan itu ada di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan takut menderita. Dan jemaat di Smyrna yang menyukakan hati Tuhan itu tidak takut dengan berbagai penderitaan yang harus dihadapi dan dialaminya. Penderitaan itu hal biasa sebagai manusia yang hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Manusia itu jatuh dalam dosa, hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa juga. Parah, saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia, laki-laki dan perempuan dikutuk Tuhan. Bumi dikutuk oleh Tuhan. Setan dikutuk oleh Tuhan. Lalu manusia yang sudah jatuh dalam dosa dikutuk oleh Tuhan itu tetap hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan terkutuk ini. Itu sebabnya penderitaan selalu ada. Dan penderitaan kita itu double. Karena apa? Sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Sudah jatuh ketimpa tangga, jatuh blek tangganya, jatuhi kita. Nggak cukup tangganya, botolnya jatuh juga, nimpa cetok. Batanya jatuh juga nimpa kita, cetoknya juga nimpa kita, cetok. Double. Itulah hidup kita, saudara. Manusia berdosa yang sudah jatuh dalam dosa, hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ada berita yang membahagiakan di sini. Kalau kita belajar dari kehidupan jemaat di Smyrna, walaupun jemaat di Smyrna itu hidup di bumi yang jatuh dalam dosa dan terkutuk ini, jemaat di Smyrna bisa menyukakan hati Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan. Kenapa? Karena tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan tidak takut menderita apapun penderitaan, model penderitaan yang harus dihadapi. Dia tidak takut menderita. Justru semakin setia kepada Tuhan. Ya. Yang pertama itu dalam kesusahan tetap setia kepada Tuhan. Dalam kemiskinan setia kepada Tuhan. Dalam penderitaan setia kepada Tuhan. Ayo jemaat di Bethlehem. Apapun situasi yang menimpamu,
setialah kepada Tuhan. Kenapa jemaat di Smyrna bisa setia dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam penderitaan? Tetap setia kepada Tuhan. Dan pengakuan Tuhan sendiri, kamu kaya dengan iman. Orang yang setia pasti kaya dengan iman. Apa landasan, alasan jemaat di Smyrna tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak kesulitan, walaupun miskin, walaupun harus menghadapi berbagai penderitaan? Karena jemaat di Smyrna tahu betul Tuhan yang dia percaya. Karena jemaat di Smyrna mengenal dengan benar Tuhan yang dia sembah. Tadi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yang sering kita mendengar dengan istilah, dialah Alfa dan Omega. Kalau vitamin Omega saja, dasar banyak kegunaannya. Tapi Tuhan bukan hanya seperti vitamin alfa, vitamin omega yang banyak kegunaannya. Tuhan itu alfa dan omega, yang awal dan yang akhir ini menunjukkan jati diri Tuhan yang maha kuasa. Yang awal bukan berarti Tuhan itu sebelumnya tidak ada. Dikatakan yang akhir, omega, bukan berarti Tuhan itu ada akhirnya. Istilah akulah yang awal dan yang akhir, akulah alfa dan omega itu menunjuk dan merujuk bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada dari kekal dan akan tetap ada sampai kekal. Karena Dia maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini. Tuhan yang kita sembah, yang maha hebat, yang alfa dan omega, ada dari kekal sampai kekal, itu ada keberadaannya. Dan Tuhan seperti itulah yang disembah, yang dikenal oleh jemaat Tuhan di Smyrna. Jemaat Smyrna mengenal betul bahwa Tuhan yang disembahnya itu maha kuasa. Di dalam kemahakuasaan Tuhan yang dikenal oleh jemaat Smyrna itu, di sana mengandung kesetiaan Tuhan untuk tetap menyertai umatnya. Orang yang percaya akan tetap disertai oleh Tuhan yang maha kuasa di dalam Yesus Kristus itu, apapun situasinya. Di tengah situasi sakit yang sangat parah pun, ketika umat Tuhan di Smyrna mengalami sakit penyakit seperti itu, dia tetap mempercayai bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai dalam semua kesakitan, penderitaan yang dialaminya. Ketika mereka ditangkap, disiksa, dihajar, bahkan dibunuh, mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tetap menyertai dalam segala situasi dan kondisi. Diperkenalkan juga tadi, Dia adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Lalu dikatakan, yang telah mati dan hidup kembali. Ini menunjuk kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Allah yang meninggalkan semua kemuliaannya, turun ke dunia dalam wujud manusia bernama Yesus. Ketika ada di dunia, turun ke dunia dalam peristiwa Natal yang nanti kita akan peringati bulan Desember. Lalu ketika Dia sudah bernatal, lahir ke dunia, mengalami berbagai situasi penderitaan ketika ditangkap, disiksa, sampai mati di atas kayu salib. Dia mati sebagai manusia.
Tapi sebagai Allah yang turun dari surga ke dunia ini, dia tidak akan pernah mati. Maka dikatakan, ia yang telah mati sebagai manusia, tetapi yang hidup kembali, maut telah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Jemaat di Smyrna mengenal Tuhan yang dia sembah, Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega, yang maha kuasa, yang terus menyertai. Juga jemaat di Smyrna mengenal dengan betul bahwa Yesus tidak pernah bisa dikalahkan oleh kematian. Dia hidup kembali dan naik ke surga. Apa maknanya dituliskan kalimat yang telah mati dan hidup kembali? Maknanya bagi kita, bagi jemaat di Smyrna adalah di dalam kesusahan sehebat apapun, dalam kemiskinan sehebat apapun, dalam penderitaan sehebat apapun, selalu ada harapan di dalam Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Maka setiap umat Tuhan di Smyrna, juga setiap umat Tuhan di Bethlehem, di tempat ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, apapun kesulitanmu hari-hari ini, sebanyak apapun kesusahanmu hari ini, sebanyak apapun penderitaanmu hari ini, kemiskinanmu hari ini, yakinlah, di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Kita masa menyatakan apa? Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau engkau betul-betul di dalam Tuhan, percaya Tuhan Yesus, masa depanmu tetap ada. Harapanmu tetap ada di dalam Tuhan karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Ketika engkau dikhianati orang, jangan putus asa di dalam Tuhan Yesus. Kuatkan imanmu, tetap setia. Karena apa? Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ketika mungkin hari ini engkau di PHK, ketika mungkin hari ini engkau kehilangan pekerjaanmu, jangan takut atas apa yang kau derita. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Yesus yang sudah mati bisa bangkit. Saudara dan saya yang hari ini mengalami situasi sulit, seburuk, sesulit apapun, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari belajar dari jemaat Smyrna, mengenal Tuhan kita dengan betul, setia kepada Tuhan, dan semakin setia. Dan tadi dalam ayat 9 dikatakan, aku tahu kalau Tuhan itu mati, tidak hidup lagi, Tuhan tidak akan tahu apa-apa. Siapa yang pernah pingsan dalam hidup ini? Pingsan. Saudara yang pernah pingsan mungkin saudara tahu bapak ibumu atau teman-teman menangisimu sudah pas pingsan? Nggak tahu kan? Kalau ada yang banyak orang menangis, aduh anakku, aduh pingsan, nggak sadar. Tapi sudah banyak yang gusar, banyak yang nangis. Tapi Tuhan kita itu tahu. Dikatakan tadi, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu penderitaanmu. Berat, memang berat secara manusia. Tapi engkau punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu. Dan kalau Tuhan itu maha tahu, apa yang kau derita, apa yang menjadi kesusahanmu, apa yang engkau alami, Tuhan tidak akan tinggal diam, kok yakin. Tuhan tahu masalahmu apa. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan bertindak untuk hidupmu. Tapi harus kita belajar setia seperti jemaat di Smyrna. Setia. Walaupun banyak orang mengecewakan kita, menyakiti hati kita, setialah kepada Tuhan. Walaupun atasan, perusahaan yang kita bela tidak setia kepada kita, setialah kepada Tuhan. Karena obat dari semua masalah hidup, obat dari semua persoalan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, hanya setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, dia punya iman, kaya dengan iman.
Dan orang yang kaya dengan iman itu tahu betul bahwa Tuhan itu tahu dan maha tahu setiap kesusahan kita. Ketika orang yang kita kasih tidak tahu dengan perasaan kita, air mata kita, Tuhan tahu loh. Air matamu. Tuhan tahu tangisanmu. Tuhan tahu jeritan hatimu walaupun tidak terkatakan. Tuhan tahu. Dan Tuhan mau menolongmu. Seperti Tuhan menolong jemaat Tuhan di Semyrna. Bahkan jemaat Tuhan Semyrna menjadi kebanggaan Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan. Di antara jemaat-jemaat yang lain ditulis di kitab Wahyu. Saudara dan saya juga bisa menyukakan hati Tuhan. Saudara dan saya juga bisa menjadi favoritnya Tuhan. Jemaat yang difavoritkan oleh Tuhan. Ketika saudara setia, kaya dengan iman, dan mengenal Tuhan dengan betul dalam hidup. Jemaat di Semyrna bisa tetap setia kepada Tuhan. Selain karena mengenal siapa yang dia sembah. Selain karena dia mengenal betul Tuhan yang dia sembah itu maha kuasa, pemelihara yang sudah bangkit dan memberikan harapan. Jemaat di Semyrna itu juga melihat bahwa pengharapan hidup kekal itu jauh lebih penting daripada sekedar hidup di dunia ini. Tadi kita baca di dalam ayat 10b dan 11b. Dalam 10b di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lalu ayat 11b, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa setia. Jemaat di Semyrna setia. Maka jemaat Semyrna dijanjikan oleh Tuhan mahkota kehidupan kekal. Bagi jemaat di Semyrna, nilai mahkota kehidupan kekal yang Tuhan beri itu jauh lebih penting daripada dibandingkan apapun di dunia ini. Maka walaupun hidup penuh penderitaan, banyak persoalan, banyak kesulitan, jemaat di Semyrna tetap setia. Karena jemaat di Semyrna tahu betul, orang yang setia itu akan menghadapi mahkota kehidupan kekal. Saudara, seringkali kita tidak setia kepada Tuhan itu karena apa, saudara? Orang Kristen seringkali tidak setia kepada Tuhan itu karena apa? Paling karena sibuk bekerja. Kalau tidak sibuk bekerja karena banyak persoalan, kan begitu? Sibuk bekerja, banyak pekerjaan harusnya puji Tuhan banyak berkat. Tapi malah lebih setia ke pekerjaan. Orang miskin juga bisa tidak setia kepada Tuhan. Kenapa merasa Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak peduli, mending aku bekerja. Baik miskin, baik kaya, baik ada kerja maupun tidak ada kerja. Ada orang selalu punya alasan tidak setia kepada Tuhan. Tapi apapun alasannya, untuk tidak setia kepada Tuhan, berarti orang seperti ini tidak melihat, tidak menyadari bahwa mahkota kehidupan kekal itu lebih penting daripada sekedar hidup di bumi ini. Saudara, saya beberapa kali mijet orang. Pas mijet, itu jamnya sholat. Orang mijet itu kan ngejar waktu, ada jamnya. Nanti habis ini pindah ke sana. Di tengah-tengah mijet, Pak, istirahat dulu, saya mau sembahyang. Dipijet itu enak apa enggak? Nikmat apa enggak dipijet itu? Enak kan? Enak, dipijet itu enak. Tapi dalam keenakannya itu, ketika tahu jam ibadah, permisi, Pak, saya permisi sembahyang dulu. Padahal enak loh dipijet itu. Ditinggalkan untuk sembahyang. Bagaimana kita yang mengaku Kristen?
di tengah kenikmatan dunia, di tengah keinaan dunia, apakah kita bisa berkata, istirahat dulu, karena ingat Tuhan, lalu berdoa. Jemaat di Smyrna walaupun menderita, dia melihat hidup dengan Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih penting dan bernilai kekal. Jemaat di Smyrna sangat menghargai bahwa kehidupan kekal itu jauh lebih penting daripada sekedar hidup di dunia, walaupun harus menderita. Jadi kita belajar menghargai bahwa kehidupan kekal itu jauh lebih penting daripada hidup di bumi ini. Hidup di bumi ini ada masa kedaluarsanya, saudara. Umur kita 70 tahun, kalau kuat 80, kita masih mau menyatakan demikian. Kalaupun masih dapat bonus lagi, ya, yang ada hanya penderitaan. Jadi paling banter lah. Kalau standar rata-rata orang umurnya 70-80 sudah saatnya mati. Tapi kalaupun ada yang 100 tahun, ini Ratu Elizabeth baru meninggal, hampir 100 tahun umurnya. Kalaupun 100 tahun umurnya dibandingkan kehidupan kekal. Kekal itu kan tidak terbatas, saudara. 100 dibandingkan 100 tahun. Kalau Khairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi, 1000 tahun. Nah, Khairil Anwar maunya hidup 1000 tahun lagi dalam puisinya. Tapi dibandingkan umur di bumi 100 tahun, maksimal 100 tahun itu. Kalau 1000 itu tahun-tahun zaman permulaan. Sebelum manusia jatuh dalam, sebelum Nuh, itu ada yang 1000. Ada yang 990 sekian. Panjang-panjang umurnya. Tapi setelah kekini sampai Mazmur dikatakan 70, kalau 80 selebihnya itu pun penderitaan. Kalaupun bisa umur 100, ya dari 1000 kan cuma 10%-nya, perpuluhannya itu, saudara. Hidup di bumi itu. Perpuluhannya itu loh, hidup di bumi ini dari 1000 tahun misalkan. Ya saudara, apakah kita sungguh-sungguh serahkan hidup kita pada Tuhan? Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Jemaat di Smyrna betul-betul mengenal Tuhan dan menghargai bahwa hidup kekal itu jauh lebih penting daripada hidup di dunia ini. Dari penderitaan, kesulitan, kesusahan yang dihadapi itu berani dihadapi karena apa? Melihat kekekalan, mahkota kekal dari Tuhan itu jauh lebih penting dan utama. Jemaat di Smyrna walaupun diperhadapkan dengan pedang, dengan penghukuman, digantung, disiksa, tidak menyangkal Tuhan Yesus. Ada yang pura-pura, istilah kalau sudah baca sejarah masalah jemaat di Smyrna ini ada sejarahnya itu. Dikatakan, ada yang hanya orang pura-pura aja mengaku Kaisar adalah Tuhan di mulut saja untuk menyelamatkan dirinya. Yang penting aku tetap percaya Yesus, tetap Kristen. Pokoknya aku mengakui saja Kaisar adalah Tuhan. Orang seperti ini juga Tuhan tidak suka. Tuhan mau, walaupun menderita, jangan sampai kita berpura-pura percaya. Ada orang yang menikah juga pura-pura jadi Kristen. Pura-pura mau dibaptis. Pura-pura mau dibaptis supaya bisa nikah Kristen. Akhirnya nikahnya dipenuhi kepura-puraan. Bahaya, saudara, kalau begitu. Kalau hidupnya dipenuhi kepura-puraan, dimulai dari baptisan yang pura-pura, lalu nikah yang pura-pura percaya Yesus, tapi tidak ngalami Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, itu bahaya. Anak-anak muda, hati-hati ya. Jangan sampai pasanganmu, calonmu pura-pura mau dibaptis, pura-pura percaya Yesus, pura-pura mau menikah. Menikahnya alasannya sungguh aku cinta kamu, tapi tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Bagaimana mau sepaham? Satu iman, tidak bisa. Beda pemahaman, beda prinsip.
Yang di sono ngajarkan nikah 2, 3, 4 boleh sampai 10. Di sini tidak boleh. Sekali nikah seumur hidup. Beda kan ya? Lah kalau itu sudah beda, kalau ada persoalan hidup juga beda pemecahannya. Putus ya sudah, cerai ya sudah. Hati-hati anak Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh cinta Tuhan, setia pada Tuhan, ngomong cerai saja, itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Makanya hati-hati anak-anak muda. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Prinsip-prinsipmu yang baik benar di dalam Tuhan akan bisa rusak karena salah pergaulan. Ketika kita salah bergaul, maka kita akan salah pilih pasangan hidup. Kalau kita salah pilih pasangan hidup, kita akan nangis menderita. Tapi kalaupun kita menderita, Tuhan selalu siap menerima pertobatan kita. Tapi saya, jangan hancur dulu baru bertobat. Sekarang berjaga-jagalah, kan begitu. Jaga dirimu, jaga imanmu, jadilah umat Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, jadilah umat Tuhan yang menjadi favoritnya Tuhan. Bagaimana? Setia, kaya iman, kenal dan sembahlah Tuhanmu dengan benar. Ya, utamakan kekekalan. Hari ini biarin aku, sudah umur tua, nggak nikah-nikah, biar. Yang penting Tuhan suka dengan aku. Gitu. Ada kesaksian di zaman Smyrna itu, ada namanya seorang bernama Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Tuhan Yesus langsung, muridnya Yohanes langsung. Yohanes muridnya Tuhan Yesus. Polikarpus ini sangat dikenal kalimat-kalimat terakhirnya ketika dia harus dibakar hidup-hidup. Dan itu ada dalam buku sejarah gereja. Dia katakan, ketika dia dipaksa harus mengakui kaisar itu adalah Tuhan, dia berkata apa saudara? 86 tahun umurnya Polikarpus. Umurku 86 tahun dan selama itu Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Apakah gara-gara karena harus mengakui kaisar adalah Tuhan, aku takut untuk mengkhianati Tuhan dan mengecewakan Tuhan? Tahun Tuhan tidak mengecewakan aku, maka aku juga tidak akan mengecewakan Tuhan walaupun harus mati dibakar. Setia sampai mati. Dan ketika sambil dibakar itulah saudara, ada kalimat terakhir Polikarpus yang paling akhir dia katakan, aku bersyukur bahwa engkau dengan kasih karunia menganggap aku layak menerima seperti yang terjadi pagi hari ini dan jam ini. Malah bersyukur. Dianggap layak menerima segala penderitaan, dibakar hidup-hidup. Kalimat itu sangat populer di sejarah gereja sampai hari ini. Dan saudara, kiranya saudara dan saya juga menjadi jemaat yang menjadi kesukaan Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan, tapi jadilah jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Seberat apapun hidupmu, sesulit apapun hidupmu, semenderita apapun hidupmu, setia kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan semakin setia. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu persoalanmu, dan ketika Tuhan tahu persoalan dan masalahmu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolongmu. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang di dalam Tuhan Yesus Kristus.